Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya. Hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang IPA kelas 5 SDIT Darul Falah. Kade yang kita pelajari masih tetap sama dengan yang kemarin. Namun, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mendengar dan melihat penjelasan Ustazah melalui video, kalian dapat mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia dan mampu membedakan antara organ pencernaan hewan dan manusia. Perhatikan ya penjelasan Ustazah. Pertama, Ustazah akan menjelaskan tentang organ pencernaan pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Perhatikan ya anak-anak ya. Di sini ada beberapa sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia yang pertama yaitu mulut. Kemudian yang kedua kerongkongan. Yang ketiga lambung. Ini ya, perhatikan. Ini mulutnya. Setelah dari mulut makanan ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan masuk ke dalam lambung. Perhatikan kursornya Ustazah. Setelah ke dalam lambung masuk ke dalam usus halus. Usus halus ini yang berwarna oranye ini ya anak-anak ya. Selanjutnya ke usus besar yang berwarna hijau ini. Dan yang terakhir yaitu anus yang berwarna biru ini. Selanjutnya perhatikan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Seperti kalian mengunyah makanan itu ya anak-anak ya. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari-sari makanan ke dalam tubuh. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Ustazah akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan diolah melalui proses pencernaan. Proses pencernaan adalah proses penghancuran makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap oleh tubuh. Alat yang berfungsi untuk menghancurkan makanan disebut alat pencernaan. Selain alat-alat pencernaan, dalam tubuh kita terdapat kelenjar pencernaan. Ada hati dan kelenjar pankreas serta ada kelenjar air liur ya anak-anak ya. Kelenjar pencernaan membantu alat-alat pencernaan dalam mencerna makanan. Alat-alat pencernaan pada manusia ada pertama mulut tadi ya, kemudian kerongkongan, kemudian setelah di dalam kerongkongan ke lambung, setelah lambung ke usus halus, setelah ke usus halus ke usus besar, dan terakhir anus. Anak-anak, apabila ada tanda pensil seperti ini maka tulislah. Namun kali ini kalian menulis banyak sekali. Untuk menulis, kalian tidak harus selesai hari ini. Kalian bisa menyicil atau bertahap ya anak-anak ya. Proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana
dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Yang keenam, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, sekarang kita bahas alat-alat pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu mulut. Bagaimana sih proses pencernaan di dalam mulut itu? Nah, yang pertama, makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah atau biasanya disebut air liur. Ketiga komponen tersebut, gigi, lidah, air ludah, berfungsi untuk mencerna makanan di dalam mulut. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanis. Air ludah mencerna makanan secara kimiawi. Pencernaan mekanis, pencernaan makanan dengan cara dikunyah. Pencernaan kimiawi, pencernaan makanan yang dilakukan oleh enzim. Perhatikan ya. Pencernaan mekanis, pencernaan makanan dengan cara dikunyah. Kalau pencernaan kimiawi yang di dalam mulut, pencernaan makanan yang dilakukan oleh enzim. Selanjutnya, kerongkongan atau biasanya disebut esofagus. Anak-anak, pertama, kerongkongan merupakan penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan berupa saluran yang kira-kira panjangnya 20 cm. Kemudian yang ketiga, kerongkongan terdiri atas otot yang lentur. Yang keempat, makanan yang di dalam kerongkongan akan didorong oleh dinding kerongkongan menuju lambung. Nah, makanan yang di dalam kerongkongan dan didorong oleh dinding kerongkongan menuju lambung ini disebut gerakan peristaltik. Gerak peristaltik dilakukan oleh dinding kerongkongan. Nah, sekarang lambung. Pertama, lambung adalah alat pencernaan berotot yang berbentuk seperti kantong. Ini gambar lambung ya anak-anak ya. Yang kedua, bagian dalam dinding lambung itu berlipat-lipat. Bagian inilah yang berguna untuk mengaduk makanan yang berasal dari kerongkongan. Dinding lambung juga menghasilkan asam klorida. Asam klorida atau bisa disebut dengan asam lambung berguna untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Selain itu, di dalam lambung terdapat enzim pepsin dan renin. Apa sih enzim pepsin itu? Enzim pepsin berguna untuk mengubah protein menjadi asam amino. Selanjutnya, enzim renin berfungsi mengedepankan protein susu. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Di dalam lambung juga terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Apa ya pencernaan mekanik dan kimiawi di dalam lambung itu? Proses pencernaan secara mekanik dalam lambung yaitu gerakan peristaltik di dinding lambung sehingga makanan seperti diaduk. Nah, itu proses mekaniknya ya. Sedangkan proses pencernaan kimiawi dalam lambung adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Ustadzah ulangi, di dalam lambung juga ada proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekaniknya, proses pencernaan dalam lambung yaitu gerak peristaltik dinding lambung sehingga makanan seperti diaduk-aduk. Kalau proses kimiawinya, proses pencernaan kimiawi dalam lambung yaitu proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan di dalam lambung. Tolong diingat-ingat ya anak-anak ya. Sekarang Ustadzah akan membahas usus halus. Ini loh nak yang berwarna oranye ini itu usus halus.
Setelah makanan dicerna oleh lambung, makanan masuk ke dalam usus halus. Tahukah kalian? Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter. Panjang sekali ya. Usus halus terdiri atas 3 bagian. Ada usus 12 jari atau biasanya dinamakan duodenum. Kemudian usus kosong atau jejunum dan usus penyerap atau ileum. Usus halus ini berfungsi menjadi tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Ustazah membahas tentang usus besar. Usus besar panjangnya tidak sepanjang usus halus ya. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus yang panjangnya sekitar 1,82 meter kurang lebih, yaitu 2 meter. Usus besar terjadi dari usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Selanjutnya, sisa-sisa makanan dibusukkan oleh bakteri pembusuk. Hasil pembusukan berupa bahan padat, cair, dan gas. Ini bagian naik, bagian mendatar atau melintang, dan bagian menurun. Ini adalah usus buntu dan rektum. Sekarang Ustazah akan membahas yang terakhir, yaitu anus. Bagian akhir dari saluran pencernaan berupa lubang keluar. Sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Oke, anak-anak, di usus besar tadi hasilnya ada benda padat, benda cair, dan gas. Bahan padat atau benda padat dari pembusukan dikeluarkan sebagai tinja, dan gas berupa kentut. Sisa pencernaan cairan, sedangkan yang benda cair disalurkan dan disaring ke dalam ginjal. Cairan yang tidak diperlukan atau tidak berguna dikeluarkan melalui lubang kemih berupa air seni atau air kencing ya anak-anak ya. Yang terakhir, Ustazah menjelaskan tentang perbedaan antara pencernaan hewan dan pencernaan manusia. Yang pertama, Ustazah menggunakan hewan sapi dan manusia. Organ-organ pencernaan yang digunakan sapi ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Sedangkan pencernaan manusia, mulut, kerongkongan, rongga mulut atau kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Di sini tidak ada usus besar ya, sapinya. Sekarang proses pengunyahan makanan. Kalau sapi, proses pengunyahan makanannya terjadi dalam rongga mulut dan lambung. Sedangkan manusia hanya proses pengunyahannya terjadi dalam mulut saja. Sekarang proses penyerapan sari-sari makanan. Sama ya. Proses penyerapan sari-sari makanan pada sapi ataupun manusia terjadi di dalam usus halus. Sama juga proses pengeluaran antara pencernaan sapi dan manusia sama-sama anusnya. Semangat!